dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, izin menyampaikan terkait dengan modul ajar. Kemudian saya izin untuk share screen, Bu ya. Bu ya, sudah lihat? Terkait dengan modul ajar, yang pertama adalah temanya keseimbangan ekosistem. Kemudian kompetensi awal atau capaian pembelajarannya, peserta didik menyelidiki bagaimana hubungan saling ketergantungan antar komponen biotik, abiotik dapat mempengaruhi kestabilan suatu ekosistem di lingkungan sekitarnya. Pada P5 P2RA-nya adalah gotong royong, bernalar kritis dan kreatif, kemudian toleransi, tamu, dinamis dan inovatif atau tatfawar wa ibtikor. Kemudian sarana dan prasarana pada modul ajar ini adalah lingkungan di sekitar sekolah. Tujuan pembelajaran salah satunya adalah peserta didik menganalisis penyebab perubahan suatu kondisi alam. KKTP-nya adalah salah satunya dapat menjelaskan pengertian dari ekosistem atau komponen ekosistem itu sendiri. Kemudian pemahaman bermakna, yaitu siswa mempelajari tentang keseimbangan ekosistem. Diharapkan peserta didik dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana menjaga keanekaragaman hayati, khususnya di lingkungan sekitar agar bumi tetap layak dihuni oleh manusia. Kemudian langkah-langkah pembelajaran pada modul ini adalah pendahuluan. Yang pertama itu ada persepsi dan motivasi. Kemudian pada kegiatan inti itu terdapat 5 fase. 5 fase di dalamnya, yang pertama, fase pertama adalah orientasi siswa pada masalah. Yang kedua adalah mengorganisasi siswa untuk belajar. Dalam fase 3 ini, itu guru membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Kemudian pada fase 4, mengembangkan dan menyajikan hasil dari diskusi anak-anak. Kemudian pada fase 5 adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang mereka temukan di lapangan. Pada modul ajar ini terdapat kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini guru dan siswa menyimpulkan penyebab dari materi tersebut. Kemudian dalam hal ini ada beberapa pertanyaan refleksi tentang bagaimana tujuan pembelajaran, apakah telah tercapai atau tidak. Kemudian saya juga menyiapkan LKPD siswa tentang peserta didik mencari data dengan nature study, yaitu di luar lingkungan kondisi alam. Mungkin itu, Bu. Asesmen yang ini adalah asesmen penilaian formatif dan asesmen penilaian formatil hasil presentasi kelompok. Oke, baik. Terima kasih, Bu Agni. Ini modul ajarnya IPAS, keseimbangan IPAS, Bu. ekosistem. Iya. Bu Agni, untuk keseimbangan ekosistem menggunakan PBL. PBL, Bu. Bagaimana nanti Bu Agni akan mengajar peserta didiknya? Yang pertama adalah ketika saya mengajarkan PBL, tentunya karena PBL ini adalah mengarahkan anak kepada masalah. Jadi saya terapkan masalah yang pertama sebelum pembelajaran, istilahnya asesmen awal, kemudian anak melihat dan mengidentifikasi masalah yang saya paparkan. Kemudian mereka natur study di halaman, kemudian mereka menemukan gitu. Sekian, Bu. Karena materi yang akan diajarkan itu menarik ya, tentang Ya, apa tadi? Keseimbangan ekosistem. Ya. Dan itu memang sebaiknya pembelajaran dilakukan di luar. Iya, Bu. Nah, nanti ketika Bu Agni masuk di tahap PPL, tolong ketika mengambil gambar ikan sekitar. Iya. Sehingga nanti tampilnya menjadi sangat menarik begitu. Siap, Bu. Kemudian asesmen apa saja yang ingin diukur di sini? Di situ asesmen formatif siswa, kemudian asesmen formatif individual dan kelompok yang presentasi siswa. Dan sumatifnya untuk mengukur apa? Kemampuan peserta didik terhadap masalah yang diterapkan, Bu. Nah,
Kan ada kegiatan di luar kelas, nggih. Nah, kalau Iya, ada kegiatan di luar kelas, itu kan biasanya keterampilan peserta didiknya juga diukur, keterampilan peserta didiknya juga dinilai. iya Bu. Keterampilan kerjasama, keterampilan menyelesaikan masalah, Iya, keterampilan bagaimana mengatur waktu, dan mengerjakan semua instruksi yang ada pada LKPD. Ngaten toh? iya Bu, iya. Nah, itu sudah ada instrumennya. Sudah Bu, sudah ada instrumennya, LKPD-nya sudah ada. Oke, baik. Kemudian jenis tesnya yang dilakukan nanti tes apa saja? Tes formatis asesmen awal, kemudian ada Kan berbentuk soal. jenis itunya, jenis tesnya, jenis soalnya. Apakah uraian atau Oh, pilihan berbentuk ganda atau uraian. yang kenapa uraian, Bu? Saya pilih uraian karena untuk mengukur sejauh mana anak-anak bisa menjelaskan terkait dengan materi ajar yang saya ajarkan, Bu. Dinilai juga nggak proses pikir peserta didiknya? Insya Allah dinilai. Nah, bagian yang bagaimana dari proses berpikir itu yang akan dinilai? Proses berpikir siswa kreatif, anak kreatif, kemudian dia menampilkan beberapa komponen yang ada di situ, ada yang mungkin yang dia bisa berpikir kritis terhadap suatu ekosistem yang ada di lingkungan sekitar, Bu. Oke, baik, saya cukup Pak Fiin. Terima kasih. Ini saya share. Dibaca Pak ya, izin Ya, membaca. baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من النساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ألف لام Ya, berikutnya. ميم تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون صدق الله العظيم. Sudah bisa ditunjukkan? Sebentar Pak, lagi fathah kasrahnya. Gimana? Mana ayat mendekat lagi? Kok hilang ya? Ya, cukup. Ya, terima kasih Pak. Ya, sudah selesai. Bagus tulisannya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Afni, boleh meninggalkan ruang ujian. Terima kasih Pak Rufin sama Bu Eni. Assalamualaikum.